Mari kita menyanyi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Betul. Kita nyanyi pertama Praise Him in the Morning. Waktu kami hidup, kami berterima kasih Tuhan. Masih bisa bernafas, kami berterima kasih Tuhan. Selagi sehat kami berterima kasih. Ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Maafkan kami atas kesalahan kami ya Tuhan. Semua kepujian kami berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolonglah ya Tuhan. Datanglah ya Tuhan ke dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Tolonglah kami, layakkan kami menjadi untuk menyanyi untuk Tuhan. Tuhan, tolonglah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Elsa, Desember kan penuh sukacita, tapi bisa bersukacita. Ada COVID, boring di rumah, nggak bisa liburan langsung. Tapi kita harus tetap bersukacita karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Kita harus bersukacita
kita harus berdoa merayakan hari Natal. Ya. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Joy to the The World. Ya. Anak-anak, ayo berdiri. Siapakah dia? Siapakah itu? Anak-anak siapa itu ya? Pasti anak-anak tahu. Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biasa kita boleh mempersembahkan lewat celengan ya. Juga bisa memberi persembahannya lewat scan QR code dan bisa juga ditransfer lewat nomor rekening yang ada di dalam layar kaca ya. Biarlah kita boleh mendukung pelayanan, memberi dengan sukacita. Amin. Ya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang tadi, tapi kita nyanyi dari awal sampai pada. Mungkin adik-adik belum pada tahu, tapi kita ikuti ya lagu ini.
ceritanya atau liriknya itu bagus sekali. Itu benar-benar luar Ya. biasa ya. Yuk. Siapa yang di palungan yang disembah domba? Siapa yang berkuasa di padang belantara? Dia Allah Sang Raja, Dia yang mulia. Mari kita sembah Dia, pada Yesus Tuhan. Yesus itu penuh kasih, kasihnya tak terduga. Dia mau menderita, Dia mau menghitung kita, Dia Yuk kita nyanyi lagi adik-adik. Siapa yang menderita namun penuh kasih-Nya? Siapa yang hidup kita menyembuhkan jiwamu? Dia Allah Sang Raja, Dia yang mulia. Mari kita sembah Dia, pada Yesus Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami rindu bersukacita karena kami akan bersama-sama merayakan Natal. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, memberikan kepada kami sukacita yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menderita bagi kami, Engkau mau menebus segala dosa kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami. Saat ini juga kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan juga memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan. Kami juga hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong tenangkan hati kami, biarlah kami boleh belajar menjadi murid yang setia, bahkan kami diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah. Waktu begitu cepat berlalu, tidak terasa sekarang sudah akhir tahun di bulan Desember. Di hari-hari menjelang Natal kita melihat gambar-gambar atau kartu Natal Yesus lahir di palungan. Terlihat indah sekali. Tapi apakah anak-anak tahu kandang domba yang sebenarnya ada namanya itu palungan? Itu tempat makan domba-domba. Tidak seindah seperti yang kita bayangkan, seperti yang digambar. Palungan adalah tempat yang hina, kotor dan menjijikan. Tapi mengapa Yesus anak Allah yang maha tinggi, juru selamat manusia, lahir di tempat yang hina? Mari kita coba renungkan dalam cerita hari ini. Kita mau berdoa, minta pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan telah memimpin kami dari hari ke hari. Pagi ini kami boleh beribadah bersama. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami mau serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau kasih tahu apa yang tertulis di dalam Alkitab, dalam kitab Injil Lukas cerita hari ini adalah sebuah rangkaian kejadian. Benar-benar sungguh-sungguh terjadi. Bukan dongeng seperti Sangkuriang, Kebayan, atau mungkin Harry Potter. Pada waktu Yusuf dan Maria berada di Nazaret, ada berita bahwa Raja Agung Kerajaan Roma yang bernama Agustus memberi perintah untuk sensus atau pencatatan penduduk. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena Yusuf berada dan berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Di Bethlehem inilah Yusuf mendaftarkan dirinya bersama-sama dengan Maria tunangannya.
yang pada saat itu Maria sedang mengandung, hamil tua, hampir mendekati waktu untuk melahirkan. Dan waktu sudah di Bethlehem dan mendaftarkan diri mereka, pas waktunya Maria untuk melahirkan. Maka Maria dan Yusuf cepat-cepat berusaha mencari tempat yang baik untuk melahirkan, tetapi tidak mendapatkan. Mencari hotel, tempat penginapan juga penuh semuanya. Minta pertolongan ke rumah-rumah yang tidak ada yang dapat menolong. Tidak ada tempat, hanya tinggal satu-satunya tempat, yaitu kandang domba. Di tempat kandang domba inilah Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, anak pertama yang dikandung oleh Roh Kudus. Lalu dibungkusnya dengan lampin atau kain dan dibaringkannya di dalam palungan. Palungan adalah kotak kayu tempat makan domba, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah Bethlehem di mana Yesus lahir, itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat gembala-gembala itu. Dan kemuliaan Tuhan menyinari meliputi gembala-gembala. Dan gembala-gembala itu sangat ketakutan. Tanda ini amat dahsyat. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi kelahiran seorang anak manusia yang dilahirkan disertai dengan tanda-tanda seperti ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud." Malaikat itu sendiri yang bersaksi dan memberitahu bahwa Kristus adalah Tuhan dan Kristus adalah juru selamat. Dan kemudian malaikat itu berkata, "Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin atau kain dan terbaring di dalam palungan." Palungan adalah kotak kayu tempat makan domba. Dan kemudian para gembala-gembala itu menyaksikan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Dan setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kejadian ini seperti apa yang dilakukan Yesus pada cerita yang lalu, yaitu apa yang dikatakan Yesus tepat seperti apa yang terjadi. Setelah 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dalam sejarah manusia tidak ada nama yang diberikan kepada manusia oleh Allah melalui malaikatnya sebelum manusia itu dikandung, baik kepada nabi-nabi maupun rasul-rasul. Hanya pada Yesus dan Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus.
Dalam cerita tadi dikatakan Maria melahirkan bayi Yesus di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Waktu kecil, Laus suka main di belakang rumah. Di situ ada rumah-rumah penduduk memelihara domba. Dari jauh sudah tercium bau kandang domba yang sudah campur-campur, bau kotorannya, bau pipisnya, bau domba-domba badannya itu sendiri. Makin dekat makin menyengat baunya. Sudah sampai dekat kandang domba, bukan saja bau, tapi banyak kotoran campur-campur yang masih basah-basah, banyak ulat-ulat. Waduh, menjijikkan kandang domba itu. Apalagi masuk berbaring di palungan, sungguh tempat yang amat hina. Seorang gelandangan sekalipun tidak mau lahir di kandang domba dalam palungan. Apakah anak-anak tahu siapakah Yesus? Apakah ia lebih rendah daripada gelandangan? Yesus itu raja dari segala raja. Ia raja kekal yang pemberian tahannya tidak berkesudahan. Bahkan dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Tidak ada manusia yang dinubuatkan beratus-ratus tahun oleh para nabi sebelum lahir. Hanya Yesus. Tidak ada manusia yang diberi nama oleh malaikat sebelum dikandung kecuali Yesus dan Yohanes. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada manusia yang lahir disertai tanda bintang di timur. Dan malaikat memerintahkan serta bala tentara surga memuji Allah. Begitu heran dan ajaib tanda yang menyertai Tuhan kita. Sungguh dia anak Allah yang maha tinggi, agung, kudus, dan mulia. Sesuatu yang perlu kita renungkan, anak-anak. Apakah Allah tidak sanggup Yesus lahir di rumah yang indah, yang mewah? Ini semua dilakukan untuk membuktikan bahwa Yesus itu mau lahir di dalam setiap kita sebagai manusia yang hina. Karena manusia adalah hina dan kotor, menjijikan di hadapan Allah. Tetapi melalui anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, dia lahir dan hidup di dalam setiap kita. Seperti yang tertulis dalam Alkitab. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Anak-anak, kita harus sangat bersyukur. Kita yang hina, yang tidak pantas dan tidak layak. Tapi Tuhan Yesus melayakkan kita untuk menerimanya. Mari kita datang seperti para gembala dan para majus. Untuk membuka hati, mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dan bertahta, memimpin dan menuntun setiap hari dan setiap saat. Seperti halnya sebuah kandang yang hina, tetapi karena Yesus lahir di situ, para gembala dan orang-orang majus, bahkan raja datang untuk menyembahnya. Tempat yang hina kandang domba menjadi mulia. Begitu juga manusia yang hina. Yesus mau lahir membuat kita menjadi mulia, menjadikan kita hidup penuh arti, hidup yang tidak sia-sia, hidup yang memiliki masa depan dan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur, terima kasih Tuhan. Karena Engkau lahir di kandang yang hina. Engkau juga lahir di dalam setiap hati kita. Supaya kami semua boleh menjadi, hidup kami menjadi penuh berarti dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami semua dari hari ke hari. Dan berikan kesempatan kepada kami untuk dapat datang lagi, beribadah lagi kepadamu di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu sangat menyentuh hati kita ya, karena Tuhan tuh begitu mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tidak terukur ya.
Dia rela mau datang ke dunia. Dia mau merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan Yesus kan pernah haus. Tuhan Yesus juga dia berpuasa. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Mengerikan di kayu salib gitu ya Ustaz. Tapi Tuhan lakukan semua itu untuk menyelamatkan kita semua, supaya kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus memperoleh hidup kekal di surga. Lalu saya nggak ngerti gimana kasihnya Tuhan tuh nggak kebayang gitu Ustaz. Kasih Tuhan itu tidak terbatas, tidak ada syaratnya. Tuhan itu kasihnya berlimpah-limpah, tidak tertentu. Ya. Mari adik-adik kita nyanyikan satu pujian, Aku Tak Tahu. Siap-siap Jam langsung. berapa adik-adik? Siap-siap. Jam 4 sore. Siap-siap ya. Kumpulin aktivitas dukungmu yang di rumah dari awal. Siap-siap ya. Jam 4 jam lewat. Jangan miss ya. Oke, dadah adik-adik.